itu sebagai penyimpanan energi ya di tubuh kita, disimpan dalam jaringan adiposa. Oke. Terus ada juga yang membentuk dari membran sel. Membran sel itu dalam bentuk fosfolipid. Ada juga dalam kolesterol, tapi kebanyakan adalah yang fosfolipid. Yang saya tanyakan tadi adalah yang paling banyak. Saya banyak ya. Jadi sifat lemak sendiri dia tidak dapat larut dalam air atau hidrofobik, dia non polar ya. Dalam tubuh kita nanti akan dicerna terlebih dahulu dengan bantuan dari enzim serta barang empedu. Jadi barang empedu sifatnya emulsifier ya. Selanjutnya akan diserap di saluran pencernaan masuk ke saluran limfa atau lemak saluran limfa. Kalau karbohidrat dan protein lewat pembuluh darah ya. Pembuluh darah nanti ke vena porta, ke hepar. Kan metabolisme tubuh itu paling besar kan terjadi di hepar ya. Dan yang limfa nanti juga akan bersama-sama nanti akan berubah. Oke, untuk lemak sendiri dia dapat larut ya untuk organ tertentu nanti kita buktikan. Jadi sampel yang akan kita gunakan hari ini ada minyak kelapa sawit, mentega dan gliserol. Untuk menteganya ada di sebelah sana ya. Untuk gliserol sendiri itu adalah salah satu jenis lemak juga ya. Masih ingat trigliserida, gliserol. Dan kan itu gliserol sama lemak. Jadi nanti akan kita buktikan salah satu bentuk dari lemak itu gliserol. Kemudian kocok dan amati kelarutannya. Jadi kalau tidak larut itu akan terlihat ada dua batas gitu ya, atas bawah kayak gitu. Itu praktikum pertama. Yang kedua adalah pembentukan emulsi. Jadi untuk mengetahui terjadinya pembentukan emulsi dari lipid, ya nanti sampel dan air tambahkan Na2CO3, sabun dan gelatin. Kemudian kocok, amati apakah terbentuk emulsi atau tidak. Buktikan itu untuk yang pembentukan emulsi. Jadi sebenarnya bisa dicoba yang tadi ada di garam padu, tapi agak sulit mendapatkan ininya. Jadi biasanya dari ayam gitu ya, dari empedu ayam gitu, tapi agak repot ya, jadi tidak kita lakukan percobaannya. Itu untuk lemak ya, hanya dua uji yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah protein. Protein sendiri itu adalah makromolekul yang terdiri dari banyak asam amino. Masing-masing satu sama lain asam amino akan berikatan dalam bentuk ikatan peptida. Ada besarnya. Jenis asam amino ya. Jadi asam amino ada beberapa jenis ya. Ada yang mengandung lerang, itu sistein dan methionine. Sedangkan yang triptofan, fenilalan dan tyrosin itu termasuk yang aromatik. Untuk strukturnya asam amino terdiri dari gugus karboksi, gugus amin atau amino NH2 dan rantai samping kelompok R. Klasifikasinya ada dua, esensial dan esensial. Esensial harus dari makanan, jadi harus supply dari luar ya, dari makanan. Yang non esensial itu bisa diproduksi oleh tubuh. Itu kita sudah pelajari lebih lanjut di kuliah protein. Jadi ada yang dibentuk langsung dari tubuh
dari asam amino lain. Kemudian dari jenis yang strukturnya itu ada gugus amin, nanti kita buktikan dengan uji ini ya, penyusun aromater protein, uji adanya atom nitrogen kan, NH2 kan tadi, atom N-nya kita buktikan. Nah, caranya nanti sampel ditambahkan AOH 10%, dipanaskan. Mungkin di petunjuk praktikum menggunakan penanas ya, memanaskannya. Nanti kita gunakan ini saja, bunsen. Kemudian amati baunya, kan apa, baunya amonia gitu. Nanti bagaimana bau amonia bisa diidentifikasi seperti apa. Kemudian yang kedua, penyusun protein itu jika mengandung asam aminonya itu yang mengandung belerang ya, S, mengandung S. Misalnya asam amino sistein dan metionin, akan kita buktikan sampelnya apakah mengandung asam amino tersebut atau tidak. Sampel ditambahkan NaOH, dipanaskan, tambah timbal asetal 5% dan HCl, akan ini ya, baunya positif jika bau belerang. Benar? Ya. Jadi bau belerang itu seperti apa? Seperti kalau kita ke kawah Sikidang atau mana Jayadian, itu kan ada bau belerang, kekuningan itu, seperti telur busuk ya. Jadi seperti telur busuk dalam jangka waktu lama gitu. Itu jika berarti yang akan kita ujikan ini berarti mengandung asam amino sistein atau metionin gitu. Ada yang mengandung sulfurnya atau S-nya. Sedangkan untuk yang partikel B2 dari protein ini uji biuret, fungsinya adalah membuktikan adanya ikatan peptida dari protein. Benar nggak? Uji biuret fungsinya. Jadi antara asam amino satu dengan lainnya kan ikatan peptida. Kita buktikan bahwa ada ikatan tersebut ya. Dengan uji biuret, sampel tambah NaOH, tambah JWS4, kocok, amati warnanya, bisa positif kalau warnanya merah muda sampai dengan ungu. Yang ini untuk prinsipnya, jadi tadi kuprit dalam media alkali, NaOH ya berwarna ungu dengan nitrogen, ikatan peptida dan protein. Ikatan peptida ini membuktikan bahwa ada ikatan antara satu asam amino dengan asam amino lainnya, dan warna ungu disebabkan karena adanya kompleks lembaga antara kuprit hidroksida dan ikatan peptida. Jika positif warnanya keunguan itu ya, bisa merah muda sampai ungu. Yang terakhir ini hidrin, sampel tambahkan hidrin, fungsinya adalah untuk membuktikan adanya asam amino bebas dari protein. Jadi protein itu tersusun dari asam amino ya. Jadi mau kita buktikan dan tidak. Nah ini nanti positif jika warnanya biru keunguan, biru atau ungu. Prinsipnya tributrin bereaksi dengan gugus alfa aminoprotein dan asam amino bebas untuk menghasilkan kompleks berwarna biru dan ungu. Jadi reaksinya di sebelah kanan itu kalau mau lihat bagaimana dia akan selanjutnya menghasilkan warna ungu, pigmen purple. Itu yang akan kita praktikumkan pada siang hari ini.